Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Green Cages Classic and Open 2024. Hari kedua kawan. Hasil di hari kedua tidak jauh berbeda dari hari pertama kawan. Setiap babak hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah. Yaitu di babak ketiga MVL kalah oleh Daniel Friedman kawan, dan dua game lainnya berakhir remis, di mana Magnus Carlsen bertemu dengan juara dunia Ding Liren di babak ketiga, hasilnya remis kawan. Richard Rapport melawan Vincent Kemmer juga hasilnya remis. Di babak keempat hanya satu partai yang berakhir menang kalah lagi kawan, yaitu setelah di babak ketiga Daniel Friedman memetik kemenangan atas MVL, tapi di babak keempat dia kalah oleh Richard Rapport. Magnus Carlsen masih bermain remis kawan melawan MVL, dan Ding Liren remis juga melawan Vincent Kemmer. Nah, sementara di papan klasemen masih Richard Rapport ini memimpin turnamen ini sendirian kawan dengan perolehan 3 poin hasil dari 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Nah, tentu kita akan melihat permainan Magnus Carlsen lagi kawan. Kali ini saya pilih menghadapi juara dunia Ding Liren. Magnus Carlsen ini hanya unggul 1 game kawan dalam permainan klasik melawan Ding Liren. Mengalahkan Ding Liren hanya 1 kali dan selebihnya remis kawan. Kalau tidak salah sebanyak 10 game berakhir remis. Magnus hanya 1 kali menang dalam permainan klasik atau standar 90 menit ataupun 120 menit kawan. Tapi Magnus Carlsen ini sangat dominan dalam permainan rapid ataupun blitz. Magnus Carlsen mengalahkan Ding Liren sebanyak 42 game kalau tidak salah rapid blitz kawan, dan Ding Liren hanya mampu membalasnya 22 game. Selebihnya berakhir remis pertemuan mereka. Pertemuan terakhir mereka kawan dalam permainan klasik ada di Tata Steel tahun lalu, berakhir remis. Dan beberapa bulan yang lalu juga mereka bertemu di kejuaraan catur 960 kawan. Dan setelah menjadi juara dunia, Ding Liren baru bertemu Magnus Carlsen dalam permainan catur biasa. Nah, inilah kawan pertemuan pertama di catur biasa. Tentu di catur 960 beda kawan. Memang kontrol waktunya sekarang 45 menit terbilang permainan cepat, bukan permainan standar. Kalau standar ya 90 menit, kalau klasik ya 120 menit kawan. Tapi admin sering menyebutkan juga permainan 90 menit sama dengan permainan klasik, ya bedanya cuma 30 menit kawan. Nah, di sini di pertemuan pertama catur biasa setelah Ding Liren menjadi juara dunia, kemarin Magnus Carlsen selalu pegang hitam, sekarang Carlsen pegang putih kawan. Nah, pion D4 pion D4 di sini oleh Magnus. Nah, Ding Liren kuda F6, ada pion C4 kawan, pion E6, dan Magnus memilih kuda F3 menghindari permainan Nimso Indian. Jika kuda C3 terlebih dahulu, tentu Nimso Indian. Kuda F3 ini salah satu opsi untuk menghindari permainan Nimso Indian Defense. Pion G3 mungkin nanti Catalan akan dimainkan oleh Magnus. Pion D5, Magnus memilih pertukaran kawan. Variasi pertukaran ini adalah variasi atau opsi kelima. Yang paling banyak yang melanjutkan Queen's Gambit Decline dengan kuda C3 atau bermain dengan Catalan pion G3. Kalau Catalan mungkin kalian sudah hafal jalurnya. Bagaimana jika Queen's Gambit Decline variasi 3 kuda? Berikut inilah jalur utamanya kawan. Gajah E7, gajah G5 ataupun gajah F4. Paling banyak ya ke petak G5. Hitam rokade. Putih memainkan pion E3. Segera keluarkan gajah terangnya. Pion H6, gajah mundur. Atau juga pertukaran bisa kalian lanjutkan. Mundur ke petak H4. Nah, pion B6, kemudian gajah D3, gajah B7, kemudian putih rokade. Itulah permainan jalur Queen's Gambit Decline variasi 3 kuda, kuda C3. Atau Catalan, tapi tak perlu saya tunjukkan untuk variasi Catalan, sudah sangat sering kawan. Magnus memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5 agar tetap mempunyai kontrol dengan pion di center kawan. Kalau menggunakan kuda seperti ini hilang kontrol kawan di pusat, akan memberikan kesempatan putih bermain dengan pion pusatnya untuk dominasi permainan petak pusat dengan 2 pion. Dengan menggunakan pion E selain untuk kontrol petak pusat juga buka akses bagi gajah terang segera berkembang. Kuda C3 lanjut Magnus. Nah, di sini pion C6. Karena langkah kuda ini juga nanti bisa diikuti oleh gajah ke petak F4. Berasal petak C7 ini kawan. Atau gajah juga dipersiapkan ke petak G5. Pion C6 perkuat rantai pion terlebih dahulu. Untuk mencegah pergerakan kuda juga lompat ke petak B5. Nah, gajah gelap dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terkurung oleh rantai pion nanti seperti ini kawan. Jadi dikeluarkan terlebih dahulu sebelum memainkan pion E3.
Bagaimana jika petak G5? Bisa kalian pilih juga, tapi memang petak yang lebih bagus adalah petak F4. Untuk aktif berada diagonal ini kawan, untuk mencegah pergerakan gajah hitam yang ingin menempati diagonal cantik ini. Kemudian gajah F5, langkah bagus dari Ding Liren. Untuk kontrol petak-petak penting di petak terang ini kawan, mencegah pergerakan menteri ke petak C2, mencegah pengembangan gajah terang ke petak D3. Kalau tadi kalian mendahulukan gajah gelap, ya di sini putih akan melangkah menteri kuasai diagonal ini. Jadi didahului oleh Ding Liren dengan gajah F5. Baru sekarang pion E3, kemudian Ding Liren kuda B ke D7, kuda ke H4, langsung serang gajah terang agar gajahnya sendiri nanti bisa ditempatkan di diagonal yang bagus D3 H7 kawan. Nah, gajah bergerak ke petak E4, kalau mundur ya akan ditempati diagonal ini oleh gajah terang kawan. Ke petak E4 pilihan dari Ding Liren untuk mencoba menantang pertukaran dengan kuda ambil balik nanti kawan. Di sini pion F3 dimainkan oleh Ding Liren. Maksud saya dimainkan oleh Magnus. Gajah mundur ke petak G6, Magnus dorong pion G sekarang kawan. Pion G4 untuk mendapatkan ruang. Coba lihat kawan, di sisi raja ini ruang yang didapat oleh Magnus sangat bagus. Gajah siap dicaplok oleh kuda nanti, pion siap didorong di lajur H kawan. Nah, opsinya mungkin menteri naik rokade panjang juga akan dipersiapkan oleh Magnus. Gajah E7, nah kuda caplok gajah G6, ambil balik oleh pion H, benteng mempunyai lajur semi terbuka sekarang kawan. Menteri C2, lanjut Magnus, bebaskan area untuk segera rokade. Kalau kita melihat pergerakan menteri dan evaluasi bar ini, Stockfish kayaknya tidak terlalu menyukainya kawan, lebih menyukai langsung saja keluar ke petak B3. Temponya menekan pion yang di sini, mungkin blokade dengan kuda B6, baru kalian bisa rokade panjang. Itulah jalur kesukaan engine. Magnus lebih menyukai menteri ke petak C2 saja. Nah, kuda ke F8, persiapan manuver untuk mengejar gajah. Dan Magnus rokade di sini. Kuda E6 serang gajah-gajah dipertahankan. Magnus mempertahankan dua gajahnya kawan, sepasang gajahnya. Memang pada posisi seperti ini kawan, cukup prinsipal juga jika hitam akan mengeliminasi salah satu gajah lawan. Salah satu prinsip yang cukup mendasar kawan. Jika lawan mempunyai sepasang gajah seperti ini, jika ada kesempatan, caplok salah satu gajahnya agar gajah ini pincang kawan. Tidak mempunyai kekuatan sebagus sepasang gajah. Kalau seperti ini kawan, jadinya kekuatan gajah plus kuda beda dengan sepasang gajah kawan. Jadi kalau ada kesempatan untuk sikat salah satu gajah, lakukan kawan. Oke, tadi langkah aslinya gajah dipertahankan mundur ke petak G3. Kemudian gajah D6 menantang pertukaran. Lagi-lagi Magnus menolak untuk menghindari pertukaran kawan. Dia ingin lama-lama bermain dengan sepasang gajahnya, korbankan pion yang di sini. Nah, di sini menteri ke petak C7, menambah tekanan pada pion H2 dan juga mempersiapkan diri jika ingin rokade panjang kawan. Memang dalam situasi seperti ini, engine menilai sebaiknya lebih kuat, lebih aman raja ini rokade panjang, jauh lebih kuat kawan. Karena memang persiapan putih untuk menyerang sisi raja ini sudah sangat ketara dengan pion H4 siap didorong kawan. Nah, di sini Magnus melepaskan pion H2, memilih raja bergeser ke petak B1 dan ditolak Ding Liren, memilih amankan raja rokade panjang. Kalau ambil pion ini menggunakan gajah, coba lihat kawan, ada benteng D2. Benteng kalian belum terkoneksi, jadi benteng bisa jatuh. Kalau diambil menggunakan benteng terlebih dahulu, temponya ancam menteri menantang pertukaran benteng ambil balik oleh gajah, masalahnya ada pion G5 kawan. Kalau kalian caplok, ada double attack di sini. Nah, di sini gajah terputus koneksinya dengan menteri. Nah, mungkin kalian korbankan saja untuk tambahan pion kawan. Bisa jadi kita mempunyai keunggulan 3 pion di sisi raja kawan. Tapi engine menilai dengan sepasang gajah, dengan dukungan benteng, dengan dukungan kuda, putih masih unggul. Tapi apakah juga ini bisa lolos nanti ke depannya 3 pion? Ini juga masih tanda tanya kalau dalam hitung-hitungan kita. Tapi hitung-hitungan teoritis sih ya sepasang gajah ini sangat bagus dalam permainan yang mulai terbuka kawan. Kalau dengan pion G5 tadi kawan, di sini saya ulangi sekali lagi. Nah, dicaplok, caplok, caplok, terus ada pion G5, kuda mundur sama saja kawan. Pion ini akan didorong. Nah, terputus koneksi antara menteri gajah kawan. Kalau gajah ke petak G1, kalau Stockfish menilai sikat pion di sini kawan seperti tadi.
Itulah kenapa tidak berani ambil pion, rokade pilihan Dingliren. Pion mulai didorong ke H4, gajah bergeser ke B8, benteng G1 ingin diangkat nanti mencoba ditumpuk mungkin di lajur C ini dan persiapan membuka lajur C nanti ke depan karena memang di sini kalau diangkat masih ada gajah kawan. Benteng G1, pion A6, kontrol petak B5 kawan dari ancaman manuver kuda, garbu menteri, garbu gajah dan indikasinya Dingliren ingin membuka lajur C. Beberapa langkah nanti benteng G2, pion G5 terlebih dahulu agar pion tidak bertumpuk lagi kawan dan benteng mempunyai lajur H yang sudah dapat terbuka dan kuda nanti menepati posisi yang bagus serang pion. Kalau didorong ada petak E4 bersama saudaranya nanti menepati outpost petak E4. Ditolak Magnus, dorong saja ke petak H5. Sekarang Dingliren bongkar lajur C dengan pion C5. Kali ini diterima kawan dengan pion D pukul pion C5. Ambil balik oleh gajah serang pion. Dan salah satu untuk pertahankan pion dengan benteng C2. Magnus Carlsen melepaskan pion. Dia melangkah kuda ke A4. Gajah caplok pion E3. Menantang pertukaran kawan. Dan ditolak Magnus menteri B3. Pilihan cerdas dari Magnus kawan. Memang ini rencana Magnus untuk serahkan pion di petak E3 tadi. Apa maksud Magnus Carlsen? Tentu serangan pada gajah, serangan pada pion di sini kawan. Dan langsung berikan tekanan di lajur B. Benteng juga siap mengisi petak C2 kawan. Untuk kuasai lajur C sesegera mungkin. Nah masalahnya ada pion D4 kawan. Koneksi pion gajah. Gajah mengawasi area gelap ini tidak memungkinkan dua benteng ditumpuk di lajur C. Sangat powerful posisi gajah sekarang. Walaupun posisi menteri, posisi kedua gajah putih ini sangat bagus juga posisinya kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, benteng C2 di sini. Tidak ambil pion yang di sini kawan. Mungkin jawabannya adalah benteng C8. Lajur C akan didahului oleh hitam kawan. Mungkin ada gajah G3 serang menteri, menusuk menteri, tak ada masalah. Ada gajah, ada kuda yang bisa blokade kawan. Tadi di sini juga kalau langsung dengan gajah ya masih ada gajah, ada kuda, tak ada masalah juga. Jadi kuasai lajur C terlebih dahulu serang menteri. Menteri ke petak D6 untuk jaga pion di sini. Nah, sekarang gajah ke petak A5 serang benteng. Nah, di sini Stockfish menilai kuda ke D5 pilihan yang terkuat kawan, serahkan benteng. Dingliren memilih menteri yang ke petak D5 tetap menyerahkan benteng. Gajah sikat benteng D8. Dingliren bertukar menteri, ambil balik oleh pion A, struktur rusak kawan di lajur B bertumpuk, dan sudah tidak memungkinkan lagi bagi pion ini untuk membongkar dua pion hitam ini kawan. Nah di sini baru benteng ambil balik gajah D8. Stockfish menilai keluarkan gajah terang sesegera mungkin ke petak C4, langkah yang bagus dan seperti yang saya sebut tadi kawan, koneksi gajah pion ini menyulitkan bagi benteng ini untuk bertumpuk kawan. Apakah digeser naik terlebih dahulu atau langsung bergeser kawan? Coba lihat, sangat powerful gajah gelap ini. Stockfish menilai gajah ke C4, sudah saatnya dikeluarkan. Magnus memilih kuda ke petak C5 menantang pertukaran. Ditolak dengan kuda D5, siap manuver ke sini, backup dengan pion kawan. Nah, kuda nanti menjaga petak-petak terang ini. Posisi kuda sangat bagus nanti ke depannya di petak B4. Gajah D3, Stockfish menilai kuda yang ke petak D3 yang terkuat. Memang salah satu perwira yang bagus untuk memblokade laju pion adalah kuda kawan. Kuda ini sangat bagus untuk blokade laju pion. Memilih dengan gajah D3, lanjut Magnus. Kuda B4, garbu gajah, garbu benteng kawan, diikuti dengan pion A5. Kuda tetap pada posisinya menjadi jangkar. Kuda pukul kuda E6. Sama-sama ancam benteng masing-masing. Ambil balik menggunakan pion terlebih dahulu. Benteng diangkat naik ke C5. Nah di sini persiapan untuk mencoba merebut pion di sini kawan dihadang dengan benteng D5. Langkah bagusnya dengan gajah F4 kawan. Untuk kontrol peta E5 dari ancaman benteng yang terkuat. Memilih menantang pertukaran, sayangnya Magnus Carlsen melewatkan langkah terbaik, mundur ke C4 ancam kuda. Yang terbaik adalah benteng pukul benteng. Kalau diambil balik menggunakan kuda kawan di sini, ancam dengan gajah E4. Nah, mungkin kuda ke peta F4 kawan. Nah, di sini kalian bisa bergerak dorong pion ini maju untuk berikan ruang bagi raja bergerak kawan atau langsung ke petak C2. Tapi kalau ke petak C2 ya tentu kalian masih butuh ruang lagi untuk pergerakan raja. Kalau ke sini tidak memungkinkan, kuda ini juga cukup bagus posisinya. Nah, kalian dengan raja nanti naik ya bisa mempredeli pion-pion yang ada di belakang.
Stockfish menilai putih mempunyai kans untuk menang dengan variasi ini. Kalau benteng ini diambil balik menggunakan pion, nah gajah ini bergerak ke peta F5 saja karena tidak mungkin ke peta E4. Nah, di sini buka akses bagi benteng untuk menyerang dua pion ini, kawan. Anggap contoh di sini Raja Hitam mulai aktif, kalian korbankan pion yang di sini. Jika diambil oleh gajah, kalian ambil pion yang di sini, temponya ancam kuda. Mungkin pion A5, benteng kalian geser, kawan. Nanti ke lajur E. Dan jika tadi pion ini diterima menggunakan pion G, nah kalian bisa dorong salah satu pion, bisa promosi nanti. Magnus memilih turun bentengnya ke peta C4, menolak pertukaran benteng, menahan diri. Benteng C4 menyerang kuda, pion A5. Kemudian gajah E4 serang benteng, benteng bergeser ke D6. Ada benteng C5, kembali ingin melakukan tekanan, kawan, di sini. Nah, di sini pion B6 terlebih dahulu, usir benteng. Benteng ke C4, pion E5. Sekarang konektivitas pion-pion hitam sangat bagus dengan dukungan gajah. Dan di posisi ini sudah tidak banyak yang bisa diperbuat oleh putih atau Magnus Carlsen, kawan. Peta-peta ini sudah dikuasai oleh hitam semua. Raja, kuda, kawan, backup peta. C6 tidak memungkinkan benteng ini naik ke peta. C5 pun ada pion, sudah tidak mungkin lagi, kawan. Nah, permainan bisa berakhir miss. Tapi Magnus masih ingin mencoba dengan korbankan benteng ambil kuda di peta B4. Karena memang kuda posisinya juga sangat powerful, kawan. Tidak bisa lagi benteng ini turun ke peta C3, mundur ke peta C2, mundur ke peta C1, kawan. Semua dikuasai, tidak ada ruang bagi benteng kecuali dikorbankan. Ambil balik oleh pion A. Raja C2, pion D3 skak dikorbankan oleh dingliran, diambil menggunakan benteng. Kalau menggunakan gajah, ya sama saja, kawan. Nanti benteng ini akan melakukan skak dan menguasai lajur C, kawan. Raja bergerak ke B1, tidak ada pilihan lainnya. Ataupun kalian blokade dengan gajah, ada pion di sini, bahayanya. Ya, raja bergeser ke peta B1 dan kalian tidak bisa lagi, kawan, angkat benteng untuk bermain di lajur C. Akan buang-buang tempo kalau kalian geser terlebih dahulu kemudian bergeser ke ruang terang, kawan. Memilih dengan benteng yang ambil pion D3 pertukaran benteng, kita temui permainan endgame gajah gelap versus gajah terang dengan posisi yang level, kawan, seimbang. Nah, di sini gajah C1. Raja naik ke peta C4, ingin ke sini, kawan, untuk merebut pion ini dan pionnya nanti bisa promosi. Dan raja bergerak ke C7, tidak terburu-buru ambil pion karena raja putih akan jauh lebih cepat untuk menuju peta F7 dan hancurkan pion G7, pion bisa promosi. Oleh karena itu, aktifkan raja untuk menghadang pergerakan raja putih. Nah, di sini raja bergerak ke peta D7. Sama, kawan, kalau ambil sekarang pion ini aman tapi akan memberikan jalan bagi raja. Jadi, hadang terlebih dahulu raja D7, pion memang jatuh. Nah, di sini raja ke E7. Sama juga jika kalian ambil pion ini sekarang untuk perkuat posisi kedua pion kalian nanti, kawan, raja akan menyusup nanti ke sini, kawan. Bahayanya juga seperti itu. Oleh karena itu, raja E7, raja F5 dan gajah bergerak ke D2. Tetap menjaga pion, raja menjaga posisi raja putih di sini tetap maju, kawan, dan pion masih aman oleh dingliran, jaga dengan raja di peta F8. Kemudian tidak ada langkah lainnya di posisi ini selain pergerakan gajah yang mondar-mandir, kawan. Dingliran masih tidak berani ambil pion B2 karena cukup berbahaya, pionnya juga bisa jatuh. Oke, itulah, kawan, pertemuan Magnus Carlsen versus dingliran. Pertemuan pertama di permainan catur normal, catur biasa, antara juara dunia baru dingliran melawan juara dunia lama Magnus Carlsen. Berakhir imbang remis, kawan, dan semoga bisa menghibur kalian ide-ide permainan dari kedua pemain, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.